Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seldia Kaila Sintia dengan NIM 0603523077. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safana Nafisa Putri dengan NIM 0603523073. Nama saya Sarira Nurul Ivana dengan NIM 0603523076. Halo semuanya, nama saya Nabila Aulia dengan NIM 0603523054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Divania Natasha dengan NIM 0603523081. Filsafat Romawi yang melibatkan penerimaan mendalam terhadap warisan filsafat Yunani seperti Stoicisme dan Epikureanisme menjadi suatu sintesis yang unik dan khas ketika aspek-aspek seperti etika, kebijaksanaan hidup, serta memberikan dampak berkelanjutan dalam perkembangan pemikiran Barat. Gagasan-gagasan filosofis yang muncul dalam konteks Romawi tidak hanya mencerminkan refleksi terhadap aspek-aspek kehidupan sehari-hari, tetapi juga melibatkan upaya untuk menyelaraskan pemikiran klasik dengan dinamika budaya, politik, dan spiritualitas Romawi dengan dampak pengaruhnya yang terus dirasakan dalam evolusi pemikiran Barat selama berabad-abad. Epikuros adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat yang disebut Epikureanias. Ia lahir di Pulau Samos di Yunani, dari orang tua yang berasal dari Athena. Pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritus, Aristoteles, dan mungkin juga oleh para filsuf beraliran sinisisme. Epikuros menentang aliran Platonisme yang populer pada masanya, dan ia juga mendirikan sekolahnya sendiri yang dijuluki Kebun di Athena. Sebagai seorang penulis ulung, ia konon telah menulis banyak sekali karya, tetapi sebagian besar sudah hilang ditelan zaman. Yang tersisa kini hanya 3 surat yang ditulis olehnya dan 2 rangkaian kutipan, ditambah dengan beberapa penggalan dan kutipan tulisan yang lain. Ajarannya dicatat dengan baik oleh penulis-penulis dari zaman lain, seperti penyair Romawi Lucretius dan seorang penulis biografi Yunani yang bernama Diogenes Laertius. Bagi Epikuros, tujuan filsafat adalah untuk mewujudkan kehidupan yang tenang dan bahagia, berupa perpaduan antaraksia dan aponia. Dan juga dengan menjalin persahabatan, ia mengajarkan bahwa akar dari segala penderitaan adalah penolakan kematian dan kecenderungan manusia untuk membayangkan bahwa kematian itu mengerikan dan menyakitkan. Menurutnya, hal ini telah menimbulkan kecemasan yang tidak perlu ditakuti, walaupun Epikuros percaya akan keberadaan para dewa. Ia yakin bahwa mereka tidak ikut campur dalam urusan manusia dan juga mengazab ataupun mengaruniai orang berdasarkan tindakan mereka. Epikuros juga mengajarkan bahwa orang tetap perlu berbuat baik kepada sesama, karena jika mereka bertindak jahat, rasa bersalah akan menghantui mereka dan membuat mereka tidak dapat mencapai ataraksia. Plotinus adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Akan tetapi, pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat timur. Ia lahir pada tahun 204 Masehi dan meninggal pada tahun 270 Masehi. Inti ajaran Neoplatonisme dapat ditemukan dalam Enneades, yang merupakan buku berisi kumpulan karangan Plotinus.
Buku tersebut diterbitkan oleh muridnya yang bernama Porphyrius 232-301 Masehi. Di dalam buku tersebut, pemikiran Plotinus berpusat pada konsep yang esa, dalam bahasa Yunani Tuhan, dan dalam bahasa Inggris the one. Terkadang yang esa disebut juga yang baik. Yang esa tersebut tidak dapat dibicarakan, tidak dapat dipikirkan, dan tidak dapat diidentifikasikan. Ia bukan sesuatu dan juga bukan roh. Tidak ada atribut yang melekat kepadanya. Kemudian yang esa itu merupakan asal dan tujuan segala sesuatu. Cicero. Cicero atau Marcus Tullius Cicero lahir pada tanggal 3 Januari tahun 106 sebelum Masehi dan meninggal pada tanggal 7 Desember tahun 43 sebelum Masehi. Beliau adalah filsuf, orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi dan abad 2 Masehi. Dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Selain itu, ia dan pemikirannya juga dianggap dekat dengan aliran Platonisme dan Epikureanisme. Pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Salah satunya adalah David Hume pada abad 18. Karya dan pemikiran Cicero juga dikagumi oleh beberapa bapak gereja Latin yang berpengaruh seperti Santo Agustinus dari Hippo yang mengatakan bahwa karyanya Hortensius adalah salah satu pendorong beralihnya ia kepada kekristenan, dan St. Hieronymus yang mengalami kegelisahan karena mendapat penglihatan bahwa ia dituduh sebagai pengikut Cicero dan bukan Kristus. Pada saat penghakiman khusus, Cicero dikenal sebagai negarawan yang berusaha menegakkan prinsip-prinsip republik dalam perang sipil. Kegagalannya menyebabkan perang sipil yang menghancurkan Republik Romawi. Tulisan-tulisannya meliputi retorika, pidato, risalah filsafat, dan politik, dan surat-surat. Seneca. Lucius Annaeus Seneca, lebih dikenal sebagai Seneca saja atau Seneca muda, kira-kira hidup 4 sebelum Masehi sampai 65 Masehi, adalah seorang filsuf, stoik, negarawan, dan penulis drama Romawi pada zaman perak sastra Latin. Dia adalah tutor dan kemudian menjadi penasehat Kaisar Nero. Dia dituduh terlibat dalam konspirasi Piso yang bertujuan membunuh Kaisar dan dipaksa melakukan bunuh diri. Ayahnya adalah Seneca tua dan saudaranya adalah Gallio, gubernur Achaia. Seneca merupakan satu dari segelintir filsuf Romawi terkenal dari zamannya. Ia tidak hanya muncul dalam karya Dante, tetapi juga dalam karya Chaucer dan dalam jumlah besar dalam karya Petrarch, yang peniru gayanya dalam tulisan-tulisannya serta mengutipnya lebih dari sumber-sumber lain kecuali Virgil. Gereja Kristen mula-mula memandang Seneca dan tulisan-tulisannya dengan baik. Seorang pemimpin gereja Tertullian menyebutnya Seneca kami. Dalam zaman Renaissance, edisi cetak dan penerjemahan karya-karyanya menjadi lazim, termasuk edisi yang dibuat oleh Erasmus dan sebuah komentari oleh Johannes Calvin. Lucretius. Titus Lucretius Carus adalah seorang penyair dan filsuf Romawi. Satu-satunya karyanya yang dikenal adalah puisi filsafat De Rerum Natura, sebuah karya didaktik tentang ajaran dan filsafat Epikureanis yang biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai On the Nature of Things dan kadang-kadang juga sebagai On the Nature of the Universe. Sajaknya itu menjelaskan gagasan fisika menurut kaum Epikurean, termasuk atomisme dan psikologi. Lucretius adalah salah satu
Epikurean yang menulis dalam bahasa Latin. Lucretius diakui sebagai pencetus konsep sistem tiga zaman yang diformalkan pada tahun 1836 oleh C.Z. Thomson. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan Lucretius. Satu-satunya kepastian bahwa ia entah teman atau klien dari Memmius. Kepada siapa puisi itu ditujukan dan diedikasikan, De Rerum Natura sangat mempengaruhi para penyair Augustan, terutama Virgil dan Horace. Karya ini hampir hilang selama abad pertengahan, tetapi ditemukan kembali pada tahun 1417 di sebuah biara di Jerman oleh Poggio Bracciolini dan memainkan peran penting baik dalam pengembangan atomisme maupun upaya berbagai tokoh pada era pencerahan untuk membangun humanisme Kristen baru. Lucretius meninggalkan bekas pengaruhnya terhadap filsafat modern sebagai pendedah pemikiran Epikurean. Pengaruhnya terutama terlihat pada filsuf Amerika Spanyol George Santayana yang memuji Lucretius dalam bukunya The Philosophical Poets.